Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Hari ini kita kembali mempelajari pelajaran bahasa Arab. Ya, kita masuk sekarang ini di halaman 12 ya. Saya lompati yang untuk halaman 11 nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Ini hanya membuat kalimat ya. Insyaallah kalian bisa latihan sendiri nanti. Ini saya ingin jelaskan ya di halaman 12 ya. Nanti halaman ini saya upload di Google Classroom. Ya, ini tentang mulakhasut tarakib. Ya, mulakhas ini berarti ringkasan ya. Tarakib artinya susunan-susunan. Artinya di sini akan disimpulkan ya bentuk-bentuk susunan kalimat yang telah kita pelajari pada bab pertama, yaitu at-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Nah, ini ada 8 ya bentuk kalimat yang ini bisa kalian jadikan sebagai pedoman ya dalam membuat kalimat. Ya, ini kalimat-kalimat sederhana yang kalian bisa gunakan ya, nanti tinggal diganti ya dengan kalimat-kalimat yang lain ya sesuai dengan penggunaannya. Ini Ustaz akan jelaskan ya satu persatu dari 8 ya bentuk kalimat yang ada. Ya, kalian bisa perhatikan sambil juga melihat bukunya ya. Halaman 12 ya. Di sini yang bentuk pertama ya dari mulakhasut tarakib, ringkasan susunan-susunan dalam bahasa Arab ya, susunan kalimat. Pertama di sini ya, ketika kita menjelaskan diri kita sebagai siapa ya. Ini ada kalimat ana, anta, huwa. Ana yang artinya saya, anta yang artinya kamu ya laki-laki, huwa artinya dia ya, tapi dia untuk laki-laki. Nah, ini nanti bisa disusun ya. Nah, ini nanti berbeda dengan yang kedua ya. Kalau ini ketika menjelaskan pelakunya itu adalah muzakkar ya, laki-laki. Jadi sayanya laki-laki, kamunya ini anta laki-laki, huwanya juga laki-laki. Nah, itu misalnya seperti ini, ana talib ya, saya seorang pelajar. Ana mudarris, saya seorang guru. Ana tabib, saya seorang dokter ya. Ana misri, saya seorang Mesir. Ana turki, saya orang Turki. Ana suri atau suriyun ya, saya orang Suria. Sama juga seperti anta talib ya, anta mudarris, anta tabib, anta misri, anta turki, anta suri. Anta talib berarti kamu seorang dokter ya, ini ketika pelakunya kamu. Nah, ini sekarang pelakunya huwa ya, sama juga ketika kita menyatakan dia seorang dokter, dia seorang pelajar. Huwa talib, huwa mudarris, huwa tabib, huwa misri, huwa turki, huwa suri. Ini dalam bentuk muzakkar ya. Ada beberapa yang dirubah nanti ketika dalam bentuk muannas ya. Ini yang kalimat pertama ya. Satu ya bentuk ini ada 2 rangkaian kata saja, satu pelaku, satunya kata benda ya, atau isim fiil yang menjelaskan tentang pelaku tersebut. Nah, kemudian bentuk yang kedua ya, ini muannas ya. Kalau tadi ini muzakkar, ini muannas ya. Bagaimana bentuknya ya? Ketika muannas, maka ya saya sudah bahas sebelumnya, ada beberapa cara untuk merubah kata yang muzakkar menjadi muannas. Salah satunya dengan menambah ta marbutoh ya. Ini lihat ta marbutoh, tapi tidak semua ya dalam bahasa Arab itu kata yang muzakkar kemudian dirubah menjadi muannas hanya dengan menambah ta marbutoh ya.
karena ada beberapa hal yang lain yang nanti berbeda, ya, tidak ditambah dengan tak marbuthah. Seperti misalnya ini, ya, ana thalibah, berarti saya seorang siswi, ya. Kalau ini siswa, tapi kalau ini siswi, pelajar perempuan, ya. Ketika pelakunya ini adalah perempuan atau muannats, ya. Ana thalibah, ana mudarrisah, ana tabibah, ya. Ini sama artinya dengan yang di sini, ya. Cuma bedanya berarti di sini menunjukkan yang berbicara ini adalah perempuan. Saya seorang siswi, saya seorang guru, ya. Dari sini kita mengetahui bahwa saya yang dimaksud adalah perempuan. Adapun kata ana dalam arti saya itu tidak mengalami perubahan, ya. Ana talibah, ana mudarrisah, ana tabibah, ana misriyah, ana turkiyah, ana suriyah. Sama begitu juga dengan ini tadi pelakunya saya, kalau ini kamu, ya. Nah, kamu dengan arti perempuan itu dari anta berubah menjadi anti, ya, kamu, tapi kamu perempuan, ya. Kalau ini anta, kamu laki-laki. Anti talibah, anti mudarrisah, anti tabibah, anti misriyah, anti turkiyah, anti suriyah, ya. Artinya sama yang di sini. Artinya kamu, maksudnya di sini kamu itu adalah perempuan. Kemudian hiya artinya dia, tapi dia di sini artinya perempuan, ya. Sama dalam bahasa Inggris ada he, ada she, ya, he dia laki-laki, she untuk dia perempuan. Dalam bahasa Arab ada huwa, ada hiya. Nah, tetapi ketika kita menjelaskan ini untuk muannas, untuk perempuan, maka ini juga harus ada ta marbuthah, ya. Ini hiya talibah, hiya mudarrisah, hiya tabibah, hiya misriyah, hiya turkiyah, sama artinya. Dia siswi, dia seorang guru, dia seorang dokter. Itu bentuk pertama dan kedua. Adapun bentuk yang ketiga, ya, adalah susunan kalimat tanya, ya. Ini kalian bisa dipraktekkan, ya, ketika kita menanyakan orang lain. Min aina artinya min dari, aina mana, ya. Di min aina ketika kita menanyakan orang, ya, min aina anta, dari mana kamu, ya, laki-laki. Tapi ketika kita bertanya kepada perempuan, ya, kamu perempuan, maka min aina anti, ya. Ini berubah, jadi siapa nanti lawan bicara kita yang mau ditanya. Ketika laki-laki, ya, anta. Ketika perempuan berarti anti. Min aina huwa, dari mana dia, ya. Ketika kita menanyakan orang lain, dia laki-laki. Kalau dia perempuan berarti min aina hiya, ya. Kita berbicara misalnya tentang perempuan, ya, Fatimah, kemudian kita menanyakan kepada temannya min aina hiya, ya. Karena yang kita tanyakan adalah perempuan, dia perempuan. Min aina hiya, min aina ana, ya, dari mana saya. Nah, ini kalimat tanya, ya, bentuk ketiga. Kemudian bentuk keempat yaitu kalimat pernyataan, ya. Ana ini pertama pelaku, kemudian dari ini ketika kita menyatakan kita berasal dari daerah, ya, dari satu negara. Ana min Pakistan, ya, ana min Turkiya, ana min Mesir, ana min Suriah. Itu kalau saya dari daerah mana, Pakistan misalnya. Nah, kalau pelakunya anta, kamu, berarti anta, kamu laki-laki. Kalau pelakunya kamu perempuan, berarti anti min Pakistan, kamu dari Pakistan. Ya, ini bukan kalimat tanya, ya, tapi kalimat pernyataan. Kemudian huwa min Turkiya, ya. Ketika kita bertanya min aina huwa, dari mana dia, ya, jawabannya huwa min misalnya Turkiya. Hiya, kalau dia tapi perempuan, ya, hiya min Pakistan, hiya min Turkiya, hiya min Mesir. Nah, ini nanti bisa dirubah, misalnya ana min Kalimantan, ana min Jawa, ana min Sumatera, ya, ana min Purbalingga, ya, ana min Banjarnegara. Itu bisa dirubah dengan
diganti dengan kata-kata yang lain. Nah, kemudian yang kelima, ini juga bentuk kalimat tanya. Ketika kita menanyakan dia orang atau bangsa atau keluarga negaraan apa, ya. Ketika kita menanyakan, menegaskan hal-hal di sini artinya apakah? Anta kamu, ya, laki-laki, anti kamu perempuan, ya. Tapi di sini ada perubahan, ya. Ketika untuk perempuan maka harus dikasih tak marbuto, ya. Ustaz sudah jelaskan pada pelajaran sebelumnya bagaimana kita merubah kalimat mudzakkar laki-laki menjadi kalimat muannas. Nah, karena ini bentuknya muannas, maka ini semua harus ditambah dengan tak marbuto belakangnya. Hal anta Pakistani, hal anta Turki, hal anta Misri, hal anta Suri. Apakah kamu orang Pakistan? Apakah kamu orang Turki? Apakah kamu orang Mesir? Apakah kamu orang Suriah? Ini untuk mudzakkar. Untuk muannasnya hal anti Pakistaniyah. Apakah kamu orang Pakistan? Hal anti Turkiyah. Apakah kamu orang Turki? Hal anti Misriyah. Ini ketika bertanya kepada perempuan. Ya, seperti misalnya Indonesia misalnya. Ya, berarti Undunisi, ya, karena Indonesia itu dalam bahasa Arabnya Undunisi, ya. Ya, orang Arab menggunakan bukan Indonesia tapi Undunisi, ya. Ya, hal anta Undunisi, ya, apakah kamu orang Indonesia? Ya, kalau perempuan hal anti Indonesia, ya, apakah kamu orang Indonesia? Nah, ini bentuk kalimat kelima, ya, susunan kalimat. Kemudian bentuk keenam, ini jawaban, ya, dari pertanyaan di sini, ya. Ketika ditanya hal anta Indonesi misalnya, hal anta Indonesi, na'am ana Indonesi. Ini kalimat mudzakkar, ya, kalimat laki-laki. Tapi kalau yang menjawab itu perempuan, ya, maka harus ditambah dengan tak marbuto. Ya, na'am ana Pakistani, ana Turki, na'am ana Turki, na'am ana. Na'am itu artinya iya, ya. Na'am ana Pakistaniyah kalau yang menjawab ini perempuan, ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, ini juga kalimat pernyataan, ya. Antara hadza dan hadhihi artinya sama, ya. Hadza artinya ini, hadhihi artinya juga ini. Perbedaannya kalau hadza itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kalau hadhihi itu untuk perempuan. Hadza akhi, berarti ini saudaraku. Hadza sadiqi, ini temanku, ya. Pakai hadza karena bentuknya ini mudzakkar, ya. Ini kan laki-laki, saudaraku, temanku, ya. Nah, kemudian ketika yang kita ingin jelaskan itu muannas atau perempuan, ya, maka harus dirubah menjadi hadhihi, bukan hadza lagi. Yang kalau kita ingin jelaskan itu laki-laki, ya, pakai hadza. Tapi kalau kita ingin jelaskan katanya itu perempuan, kita harus menggunakan hadhihi. Artinya juga sama, ya. Hadhihi artinya ini, ya. Ukhti dari kata ukhtun, artinya saudari atau saudara perempuan, ya. Ditambah ya sebagai kata ganti ana, saya, ya, menjadi ukhti, saudaraku. Ini saudaraku. Nah, ini sadiqun, ya, sadiqun teman. Nah, ketika teman perempuan, ya, menjadi sadiqatun, kemudian ditambah di sini dengan ya yang memiliki arti saya atau aku, ya. Berarti ini teman perempuanku, ya. Ini temanku, ya, teman perempuan maksudnya. Jadi kalau ini muannas, mudzakkar, kalau ini muannas. Nah, kemudian yang kedelapan, ini menjelaskan tentang ketika kita jawaban ditanya masmu, ya, siapa namamu, maka jawabannya ini pernyataan ismi, itu dari kata ismun, kemudian ditambah ya yang artinya ku,
ya, namaku, ya, ismi Khalid, namaku Khalid, ismi Khawlah, namaku Khawlah, ismi Khalil, namaku Khalil, ismi Khadijah. Nah, ini namanya mau laki-laki perempuan tetap kata yang digunakan adalah ismi, artinya namaku. Ya Taib, ini penjelasan ya untuk halaman 12, rangkaian kesimpulan bentuk-bentuk susunan kalimat ya, 1 ya sampai 8 bentuk kalimat ya. Ada tadi ini ya, ini kalian perhatikan, ini pelakunya, ini predikat atau penjelasnya, ini pelaku ya, ini yang ini mudzakkar, ini muannas. Nah, tugas kalian ya untuk biar lancar dalam membaca ya atau mengucapkan kalimat bahasa Arab, saya kasih tugas kalian untuk mengulang ya atau membaca kata-kata ini dari nomor 1 ya, susunan 1 sampai 8 dibaca, kemudian kalian rekam di HP kalian dan kirimkan ke Google Classroom ya. Kalian baca semua ini, kayak misalnya ini ya, ana talib, ana mudarris, ana tabib, ana misri, ana turki, ana suri, anta talib, anta mudarris, anta tabib, anta misri, anta turki, anta suriyah, huwa talib, huwa mudarris, huwa tabib, huwa misri, huwa turki, huwa suri. Nah, ini dibaca ya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8 ya, untuk melatih lidah kalian agar terbiasa mengucapkan kalimat bahasa Arab. Ya, itu saja pelajaran hari ini dan semoga dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.